Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairani, NPM 21020909229 dari kelas E1 PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarahnya masuk Islam ke Indonesia pertama kali selain Aceh. Tapi saya menjelaskan teori-teorinya. Penjelasannya ini ada 4. Oke, kita lihat videonya. Yang pertama itu ada teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh J.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hungruns, J.P. Pisnevel, W.F. Sutherland, J.P. McCord, hingga Sucipto Wirjosuporto. Ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontrak dengan orang-orang lokal dan bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah dikemukakan makam Malik As-Saleh. Nah, dengan angka 1297. Nama asli Malik ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara pada tahun 2009, karya Uka Tezan Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Terus ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijrah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan. Pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu Wali Songo yang wafat tahun 1419. Nah, kita masuk teori kedua, teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Nah, teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J. C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Abdullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang ditunjukkan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan pantai barat, di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertulis nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Terus, sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Nah, itu tadi teori Arab. Nah, masuk ke teori ketiga, teori Persija atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Zajadiningrat. Terus
Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 menuliskan, Reza Zadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Terus yang ketiga tuh salah satu contoh adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut berupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Terus, teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Nah, itu teori Persia. Kita masuk ke teori Cina. Yaitu teori keempat, teori Cina, yaitu ini teori terakhir. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk ke Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tanek tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kontan pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Terus Jian Al-Bali tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebutnya relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi, yakni bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan kebutuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Nah, itu saja teori-teori yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.